Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haiti Nupus akan mempresentasikan materi kepemimpinan pendidikan. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan, yaitu yang pertama, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama, dan penuh rasa kebebasan. Yang kedua yaitu membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan serta bantuan kepada kelompok dalam menetapkan tujuan. Yang ketiga yaitu pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian menetapkan prosedur yang paling efektif dan efisien. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan pendidikan. Tipe yang pertama yaitu tipe otoriter atau tipe authoritarian. Dalam kepemimpinan otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompok. Yang kedua yaitu ada tipe laissez atau faire. Pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya melainkan membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Yang ketiga yaitu ada tipe demokratis. Kepemimpinan bukan sebagai diktator, tapi di tengah-tengah anggota kelompoknya. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan pendidikan. Tipe yang pertama yaitu tipe otoriter atau tipe authoritarian. Dalam kepemimpinan otoriter, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompok. Yang kedua yaitu ada tipe laissez atau faire. Pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya melainkan membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Yang ketiga yaitu ada tipe demokratis. Kepemimpinan bukan sebagai diktator, tapi di tengah-tengah anggota kelompoknya. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat pemimpin pendidikan. Yang pertama ada rendah hati dan sederhana. Yang kedua, kita harus mempunyai sifat suka menolong. Yang ketiga yaitu kita harus sabar dan memiliki kestabilan emosi. Dan yang keempat yaitu kita harus percaya kepada diri sendiri. Yang kelima yaitu jujur, adil, dan dapat dipercaya. Selanjutnya itu pemimpin pendidikan. Yang disebut pemimpin pendidikan merupakan orang yang memiliki kelebihan untuk mempengaruhi, mengajak, dan mendorong, membimbing, dan menggerakkan serta mengkoordinasikan pendidik lainnya ke arah mutu pendidikan. Pemimpin resmi adalah orang yang menduduki posisi dalam struktur pendidikan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan demokratis, dan yang kedua yaitu gaya kepemimpinan otokratis, dan yang ketiga yaitu ada gaya kepemimpinan birokrasi, dan yang keempat ada gaya kepemimpinan karismatik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu mengadakan peringkatan secara terus-menerus sudah menjadi sifat alamiah. Suatu tugas dapat dilakukan secara sukses. Dan yang kedua ada mengakui masalah secara terbuka. Keterbukaan sebagai kekuatan yang bias mengendalikan dan mengatasi berbagai masalah dengan cepat. Dan yang ketiga ada mempromosikan keterbukaan bagi organisasi tradisional. Ilmu pengetahuan adalah kekuasaan pribadi. Selanjutnya ada kriteria seorang pemimpin. Yang pertama yaitu pengaruh. Seorang pemimpin adalah orang yang memiliki orang-orang yang mendukungnya yang tutut membesarkan nama sang pemimpin. Dan yang kedua ada kekuasaan atau power. Seorang pemimpin umumnya dimiliki oleh orang lain karena dia memiliki kekuasaan yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Tanpa kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki sang pemimpin, tentu tidak ada orang yang mau menjadi pendukungnya. Dan yang ketiga ada wewenang. Wewenang di sini dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada pemimpin
untuk menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu hal atau kewajiban. Selanjutnya ada sifat-sifat kepemimpinan. Yang pertama yaitu energi, yakni untuk tercapainya kepemimpinan yang baik memang diperlukan energi yang baik pula, jasmani maupun rohani. Dan yang kedua ada memiliki stabilitas emosi. Maksudnya seorang pemimpin yang efektif harus melepaskan dari purbasangka. Yang ketiga yaitu motivasi. Dari maksudnya keinginan untuk pemimpin harus datang dari dorongan batin pribadinya sendiri dan bukan paksaan dari luar dirinya. Selanjutnya ada perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Istilah antara kepemimpinan dan manajemen memang sering dipertukarkan. Hal ini terjadi karena aktivitas manajemen yang mencakup perencanaan, planning, perorganisasian, organizing, pengaruh, leading, dan pengawasan, controlling, dianggap tidak berbeda dengan aktivitas kepemimpinannya. Selanjutnya yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki tugas yang sangat berat namun mulia. Sebagai seorang kepala sekolah, ia tunduk dan patuh kepada aturan kepala sekolah, harus memahami tentang manajemen. Selanjutnya ada standar kepala sekolah. Kepala sekolah harus memiliki standar yang telah ditentukan. Penentuan standar dilakukan agar kinerja pemimpin kepala dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan tepat dalam memahami berbagai persoalan ke sekolah, tepat dalam mengambil keputusan dan mampu memberi solusi masalah, problem solving atas masalah yang dihadapi lembaga. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan pendidikan adalah orang yang mempunyai kelebihan untuk mempengaruhi, mengajak, mendorong, dan membimbing staf pendidikan lainnya ke arah mutu pendidikan. Seorang pemimpin harus memiliki sifat yang energi, harus siap bekerja dalam jangka waktu yang tidak tertentu.